Hai 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 hello, apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tentang apa ya? Kali ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu ya? Yuk kita simak materinya. Yuk, kita siapkan dulu buku catatannya. Nah, kita akan sedikit mencatat terlebih dahulu apa sih teks petunjuk itu. Nah, teks petunjuk ini bisa kalian baca dan buka di tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Nah, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Jadi, teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Biasanya, teks petunjuk memiliki ciri-ciri seperti harus jelas, tersusun, atau sistematis, atau berurutan, mudah dipahami atau komunikatif, lugas atau tegas, dan efektif. Nah, seperti apa ya contoh dari teks petunjuk? Yuk, kita akan melihat contoh dari teks petunjuknya. Tapi jangan lupa dicatat dulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas teks petunjuk yang ada pada buku cetak tema 2, subtema 2 pembelajaran 1 tentang cara membuat kipas kertas. Nah, di sini merupakan teks petunjuk yang mengarahkan kita bagaimana cara membuat kipas kertas. Nah, teks petunjuk tadi ciri-cirinya adalah jelas. Nah, jelas di sini adalah bagaimana petunjuk membuat kipas kertas. Lalu berurutan. Nah, kita bisa melihat ada penomoran dari 1 sampai 7 berisikan tentang langkah-langkah membuat kipas kertas. Jelas dan lugas, lugas atau tegas. Tegas dalam artian cukup dipahami ya. Seperti yang pertama, yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Kan kalau kertas bentuknya persegi bisa macam-macam kan? Nah, di sini ada dalam kurung. Bisa menggunakan kertas kado atau majalah bekas. Nah, petunjuknya sudah jelas karena kertas yang berbentuk persegi itu bisa berbagai macam. Nah, kita membuat dari kertas kado atau majalah bekas. Nah, yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kayak gimana ya? Jadi, kita lipat kecil-kecil sekitar 2 cm dan kita lakukan terus berulang ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanan tuh ada yang tadinya gambarnya kotak ya, kertas berbentuk persegi. Kemudian dilipat kertasnya. Nah, yang keempat, balikan kertas dan lipat ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Nah, contohnya ada di sebelah kanan. Kalau sudah semua terlipat, ada di gambar yang kedua ya. Lalu yuk baca lagi yang kelima. Lipat lagi, lipatan kertas menjadi 2 bagian sama besar. Lalu yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, di gambar yang ketiga, di tengah-tengahnya kita membuat bagian yang sama besar. Harus dilipat, kemudian dilem. Sisinya yang saling berhadapan ya, dilem atau pakai double tip. Lalu kipas siap dipakai. Nah, di gambar yang keempat itu adalah kipas yang sudah jadi. Nah, begitu. Itu adalah
cara membuat kipas kertas. Nah, inilah salah satu contoh teks petunjuk yang bisa kalian contoh dan kalian amati. Ternyata oh seperti ini ya teks petunjuk ya. Sama seperti bagaimana sih alat dan bahan ya, alat dan bahan dan langkah-langkah mencangkok pohon mangga. Nah, seperti itu kan juga merupakan teks petunjuk ya. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, teks bacaan ini bisa kalian buka di tema 2 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, kalian bisa lihat di daftar isi dari buku cetaknya atau kalian melihat susunan bab yang ada di buku cetak ya. Nah, di pembelajaran 3 kalian akan menemukan teks berjudul Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, nanti di sini kita akan belajar di mana sih teks petunjuknya. Bagaimana sih kita membuat bacaan menjadi teks petunjuk? Yuk sekarang kita mencoba cari tahu terlebih dahulu informasi apa yang bisa digunakan menjadi teks petunjuk. Yuk kita akan mencoba dengan benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Kita akan bahas yang itu ya. Nah, di sini kan belum menjadi teks petunjuk karena ini masih merupakan bacaan atau informasi. Nah, kita yang kedua adalah kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Nah, kita akan mengubah dua informasi atau dari teks bacaan ini menjadi teks petunjuk. Seperti apa? Yuk kita akan mencoba berlatih. Oke, kita akan mulai bahas. Yang pertama tadi kita mendapatkan informasi tentang layangan saat kita bermain layangan. Nah, teks petunjuknya adalah nomor 1, kita seharusnya tidak bermain layangan apabila layangan sudah tersangkut di kabel listrik karena kita bisa tersengat listrik atau bahkan tersambar petir. Nah, maksudnya adalah tadi kan teks petunjuknya adalah sebentar, Ibu baca dulu. Nah, benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Nah, informasi ini kita ubah menjadi kita seharusnya tidak bermain layangan apabila layangan sudah tersangkut di kabel listrik karena kita bisa tersengat listrik atau bahkan tersambar petir. Nah, kenapa ini menjadi teks petunjuk? Karena memang dalam kehidupan nyata ya atau realitasnya memang kita tidak boleh mengambil layangan yang sudah tersangkut di kabel listrik. Kalau kita menggoyang-goyangkan benang layangan, maka aliran listrik yang ada di kabel listrik dapat menyengat kita dan kita bisa tersengat listrik. Nah, bagaimana sih kalau kita tersengat listrik rasanya? Mungkin kebanyakan adalah menjadi mati rasa. Mati rasa artinya kalau kalian udah tersengat ada beberapa bagian tubuh yang nggak bisa digerakin lagi. Walaupun sifatnya sementara. Tapi kalau yang fatal atau yang berbahaya sekali kemungkinan kita akan pingsan. Atau mungkin ya kita bisa meninggal. Makanya kita harus berhati-hati pada saat bermain layangan. Kalau memang sudah tersangkut di kabel listrik, ya sudah jangan diambil karena benang yang berbahan plastik itu juga mudah menjadi penghantar listrik untuk menyengat benda-benda di sekitarnya. Jadi bukan hanya tubuh manusia saja, tetapi juga mungkin benda-benda yang lain. Makanya harus berhati-hati. Yuk, sekarang kita coba informasi yang kedua. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Nah, informasi yang bisa dibuat menjadi teks petunjuk adalah yang kedua,
jauhkan perangkat listrik atau jaringan listrik dari jangkauan anak-anak. Nah, kenapa anak-anak tidak boleh bermain listrik? Nah, ini diarahkan bahwa anak-anak tidak boleh bermain listrik. Alasannya adalah anak-anak belum tahu bahayanya terkena listrik atau bagaimana kalau kita bermain alat listrik atau perangkat listrik itu seperti apa sih? Misalnya colokan listrik. Nah, itu kan walaupun kelihatannya hanya colokan biasa, kalau kita pegang itu sangat berbahaya, makanya tidak boleh dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Makanya mungkin papa mama di rumah akan selalu mengingatkan kita kalau akan menggunakan semua peralatan listrik, misalnya setrika. Misalnya papa mama bilang hati-hati ya, karena setrika itu panas. Jangan pegang kabelnya ya, nanti kamu kesetrum atau tersengat listrik. Ya hati-hati ya dalam mencolokkan listrik. Nanti kalau salah memasukkan colokan, kamu juga bisa tersengat listrik. Nah, seperti itu. Jadi, teks petunjuk ini mengarahkan kita tentang ada apa sih dari informasi yang sudah disampaikan. Begitu ya. Oke deh. Sampai di sini dulu materi bahasa Indonesia kali ini. Nah, bagi kalian yang masih belum mengerti gimana sih mengubah teks petunjuk, yuk diamati lagi catatannya, kemudian dipahami lagi informasi atau bacaan yang tadi sudah dibuat latihannya, lalu coba kalian berlatih sendiri bagaimana sih membuat teks petunjuk dari informasi atau dari gambar yang selalu kalian lihat misalnya di poster atau gambar-gambar di sekitar rumah. Nah, bisa kalian buat informasi-informasi tersebut menjadi teks petunjuk. Selamat belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah.